Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kita awali bersama dengan doa menuntut ilmu. Ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, para ikhwan sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Iya, memang kalau kita mengikuti isyarat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innahu la ya'ti zamanun illa ba'dahu syarrum minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah datang suatu masa kecuali sesudahnya pasti kondisi keberagamaannya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Itu dari Rasulullah SAW. Jadi secara teori Rasul sudah menyebutkan bahwa masa semakin dekat dengan hari kiamat itu bukan semakin baik, tapi semakin banyak fitnah dan ujian. Dan ujian itu semakin berat untuk dalam keimanan dan keberagamaan. Walau demikian, tentu tantangan ini tidak menjadikan kita lemah, tapi harus semakin semangat, insyaallah begitu. Ya, apalagi tadi punya program pembangunan apa tadi Pak? Mana tadi Pak? Mau membangun apa Pak? Oh, tempat sholat musliman. Alhamdulillah, memang nggak boleh berhenti kalau program itu. Kalau rumah Allah mah jangan sampai berhenti gitu ya. Ya Allah, kemarin kami ke Palu, walaupun itu di pinggiran kota Donggala, ya kita motivasi terus ya. Ini di pedesaan, tapi sekarang geliatnya luar biasa. Saya lihat ya, dengan kita kirimkan pemuda-pemuda potensial mengajarkan Al-Quran di sana, saya lihat masyarakatnya semakin maju. Dalam artian dinamika keberagamaannya sudah mulai nampak ya. Anak-anak dalam hal mengaji ilmu, belajar Al-Quran, sekarang sudah bisa tampil anak-anak kita di sana yang Masya Allah bahasa bacaannya sudah cukup bagus makhrajnya. Maka kemarin kami motivasi, selain kita ke sana mengadakan pembinaan, karena ternyata ya namanya di pedesaan, masalah wudhu saja belum ada yang membimbing secara detail, ya kan? Masalah tayamum, hampir semuanya belum tahu. Kenapa? Anggapannya karena kenapa tayamum tidak dipelajari di sana, banyak air. Nah, begitu. Jadi kan mestinya penting sekali masalah. Kenapa nggak dipelajari masalah tayamum? Pertama, nggak ada yang ngajarkan. Yang kedua, anggapannya tayamum itu ya kaitannya dengan air, karena banyak air ya nggak belajar. Padahal kan masalahnya nanti sakit, masalahnya musafir dan seterusnya. Apalagi sudah menyangkut tentang masalah apa? Masalah mandi junub. Ini udah 40 tahun, 50 tahun mandi junubnya aja belum bener. Allahu Akbar. Nah, inilah
kondisi ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita, khususnya di Donggala, Masya Allah, luar biasa. Nah itu baru pada hal-hal yang kaitannya tentang bersuci, belum pada gerakan sholat. Ya Allah, memang gak ada yang membimbing betul, Masya Allah. Nah jadi kita kemarin berencana ya, mudah-mudahan di desa itu ke depan masjidnya lebih bagus. Nah, sekarang kan sudah semi permanen, tapi boleh bermimpi lah itu untuk ke depan harus lebih bagus masjidnya. Nah memang begitu ya, kita sendiri kan ya di pesantren Al-Fatah dulunya ya begitu, gak ada boro-boro masjid megah gitu kan. Dulu pakai bambu, dulu pakai kan, ya memang harus terus dibangun ya. Sekarang belum selesai masjid kita di sini. Yang di Lampung ya insya Allah sudah finishing, udah 95. Tapi kita programkan ke depan kita bikin gedung khusus untuk pertemuan dakwah, pertemuan para ulama dan seterusnya. Ya memang harus terus ditingkatkan, ya kan? Ya walaupun fisik itu tidak terlalu urgen, tapi ke depan kebutuhan itu menjadi meningkat. Nah, seperti di sini ya boleh saja ini sudah cukup bagus ukurannya mana? Ukurannya dibanding musola tetangga semuanya sudah cukup bagus. Tapi ke depan mungkin ada yang lebih menarik, perpustakaan dan seterusnya kan perlu juga pengembangan, ya kan? Ya ini tingkat 1, tingkat 2-nya belum. Udah ya bawah ya. Tingkat 3-nya belum. Ya memang begitu ya. Masya Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Al-Marohi dalam tafsirnya, inna kullama yufawwitu at-thawab wa yujibu liqa fa huwa qalil. Segala sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi diri kita, maka semuanya itu nilainya kecil, ya kan? Usia yang panjang tapi tidak mendatangkan kebaikan bagi kita, apalah artinya 10 tahun, 70 tahun, itu kan sangat pendek. Justru nilainya itu dari usia kita, seberapa banyak yang melahirkan pahala bagi kita. Harta juga begitu, segala yang Allah berikan kepada kita, harta itu sebanyak apapun menjadi sedikit nilainya. Kecuali yang bernilai besar itu yang melahirkan pahala bagi kita. Ma yufawwitu shawab. Ya begitu kira-kira, Masya Allah. Jadi harta sedikit, kalau dari sedikit itu kemudian mendatangkan pahala bagi diri kita, Masya Allah, itu menjadi banyak, apalagi harta yang banyak. Nah, sebaliknya, sebanyak apapun harta yang Allah berikan tapi tidak mendatangkan pahala bagi diri kita, maka itu semuanya bernilai sedikit. Nah, begitu disebutkan samanan qalila kalau dalam Al-Quran itu ayatnya. Masya Allah. Jadi begitu pula ilmu ya kalau namanya ukurannya banyak, orang yang paling pinter sekalipun itu hanya sedikit yang Allah titipkan ilmu padanya. Nah banyaknya ilmu itu kalau melahirkan apa? Melahirkan pahala bagi diri kita. Nah itu yang penting. Ilmunya harus banyak, tapi kalaupun sedikit yang Allah berikan ya kita amalkan, itu yang luar biasa, ya kan? Kadang-kadang kita kalau masalah dunia, Masya Allah, programnya jelas, strateginya jelas. Tapi kalau masalah akhirat, programnya jelas, strateginya ya nggak jelas, gitu ya. Ya Allah, coba, ya kan? Jadi strateginya ya nggak jelas, programnya jelas. Saya pengen apa? Pengen sholat malam nggak ketinggalan, karena itu ukuran kesolehan. Seumpama itu programnya kan jelas. Pengen sholat malam tiap malam gak ketinggalan. Nah, strateginya gimana? Tidurnya lebih awal, kan strategi itu. Jangan nonton bola sampai jam 2 ya teler gitu, Bang. Sehebat apapun itu strategi. Yang kedua dinyalakan tuh alarmnya kayak jam kayak. Jadi ketika jam 3:30 minimal gitu sudah bangun. Yang ketiga pesenin tuh istrinya, nanti kalau kamu bangun duluan saya bangunin ya, mau tahajud malam. Kan itu namanya strategi. Nah ini yang kadang-kadang tidak. Pokoknya kalau saya sampai ketinggalan sholat malam tanpa uzur syar'i, pokoknya 50.000 saya infak. Begitu, itu baru hebat aja ya. Jadi nanti kalau kesiangan, waduh kesiangan berarti sesuai dengan nazarnya tadi berapa Pak?
Infaknya berapa? 50.000. Nah, nanti kan istrinya tahu gitu ya. Ini tolong kasih masjid. Loh, duit apa nih ya? Ya, ayah udah bernazar pokoknya kalau sholat malamnya tertinggal maka saya akan infak 50.000. Waduh, sayang banget nih kata istrinya. Besok supaya 50-nya itu enggak ini dibangunin terus tuh suaminya kan. Nah, itu namanya strategi. Coba kita kalau masalah dunia saja strateginya luar biasa kan, programnya apa sampai mendetail begitu. Kemudian strateginya, cara mencapainya bagaimana, sampai hitungan hari pun targetnya jelas. Nah, jadi kalau kita masalah akhirat coba tadi programnya jelas, strateginya yang enggak jelas-jelas ya. Ya Allah, one day one juz, satu hari satu juz. Ya, boleh programnya, strateginya gimana strateginya, ya kan? Ya Allah, oh berarti setiap sholat 2 halaman, 2 halaman, 2 halaman. Berarti kalau 5 kali sholat berarti 10 halaman bolak-balik, 1 juz. Nah, kalau kayak gitu checklistnya masih kadang-kadang ketinggalan. Dohor gak sempet, asar belum pulang. Oh, berarti harus dijamak nih maghrib 6 halaman. Nah, itu kan strategi. Nah, strategi yang kuat kalau tidak tercapai 1 juz 1 hari 50.000. Nah, itu baru mantap. Ya, Masya Allah, itu strategi. Insya Allah gak bolong-bolong itu kalau udah begitu, karena kaitannya apa tadi, menyangkut masalah finansial. Nah, Masya Allah. Nah, kalau kita kerjakan itu, coba punya program 5 saja sudah targetnya 150.000 di setiap hari patokannya. Waduh, kan melebihi cicilan mobil kalau gitu kan lama-lama. Tapi untuk Allah coba bayangkan, kalau sampai kita perkuat strategi itu dan itu untuk kepentingan Allah, luar biasa. Allah ganti berapa kali Pak? Hah? Ya kan kalau pahala pasti diganjar. Kemarin masih ingat bulan yang lalu. Ini cara Allah mensyukuri amal hambanya. Pasti setiap amal diganjar oleh Allah. Yang kedua, Allah akan berikan nikmat yang lain, bonusnya nih. Yang ketiga, jika itu lurus niatnya karena Allah, 1 amalan menjadi 10 kebaikan. Nah, kalau menyangkut kesenangan diri kita, tapi itu kita korbankan untuk Allah, menjadi berapa Pak? 700 kali lipat. Coba bayangkan, hanya ingin target one day one juz, kita sediakan 50.000 untuk siapa itu? Untuk Allah. Waduh, luar biasa. Itu untuk menunjukkan bahwa kita itu punya tadi program dan strategi. Masya Allah, ya kan? Acap kali program-program itu ya tidak terlaksana, ya kan? Nah, coba ada yang sudah punya strateginya, programnya. Alhamdulillah itu kalau dilaksanakan, wah luar biasa, ya kan? Kalau saya tuh saya wajibkan tuh kalau pagi surat apa tuh? Surat Ar-Rahman, Al-Waqiah, Tabarok, kemudian Al-Mujammil, Al-Mudassir, terus Qiyamah, Al-Insan, sama Al-Mursalah. Tadi berangkat dari Cibubur sini sudah selesai separoh, nanti tinggal pulang dari sini selesai. Masya Allah, dzikir pagi menjelang mau sholat saja sudah selesai dzikir pagi, itu kan? Subhanallah. Jadi kalau kita komitmen program itu, kemudian kita strategikan, insya Allah lulus gitu. Masya Allah. Nanti nambah sore lagi, sore saya wajibkan tuh baca Al-Kahfi, itu saya wajibkan karena memang zaman penuh fitnah. Kata Rasulullah, siapa yang membaca surat Al-Kahfi maka Allah selamatkan dia dari Dajjal. Sunnahnya Jumat, kalau saya wajibkan tiap hari Yasin sama Al-Kahfi. Masya Allah. Jadi itu pakai strategi. Nah, kalau tidak kita baca apa tadi? Yo, mau 5.000, 10.000 untuk Allah pasti. Nah, ini program ya. Nah, ini termasuk nih pengurus masjid, jangan sampai kecil-kecil tanggung-tanggung, kan? Bikin saja pasang renovasi masjid berapa 2 miliar gitu kira-kira. Loh, 2 miliar itu kecil bagi Allah, ya kan? Nah, kita kadang-kadang langkahnya dulu kita pakai, nanti Allah yang akan memberikan kemudahan dalam prosesnya, begitu. Jadi kalau nggak punya program, nanti gimana Allah mau datangkan bantuannya? Nah, kita itu kadang-kadang action dulu, nanti Allah berikan. Jadi sudah Allah wajibkan, namanya Allah memberi ganjaran itu sudah Allah wajibkan, tapi beramal dulu. Nah, jangan nunggu ganjarannya dulu, nggak ada. Yang Allah wajibkan pada dirinya adalah bagaimana memberi pahala bagi orang yang beramal.
Nah, kewajiban kita beramal dulu, nanti pasti diberi oleh Allah ganjaran. Itulah hidup, masya Allah. Jadi jelas. Jadi kalau nggak punya program, saya yakin 5 tahun yang akan datang masjidnya masih seperti ini, nggak berubah-ubah. Kalau nggak punya program gitu ya. Tapi kalau coba diprogramkan 5 miliar, kita akan proses apa nih? Akan renovasi di masjid. 5 tahun ada insya Allah itunya kemajuannya. Ya gitu kira-kira ya. Loh, itu tangga ini sudah tiga lantai loh itu loh. Kan malu ya. Bikin rumah sendiri saja bisa 3 lantai, rumah Allah aja masih gotong royong gitu kan. Itu pun nggak kelar-kelar, alhamdulillah ya kan. Subhanallah. Nah, kira-kira begitu ya Pak ya. Contoh saja, jadi semangat gitu ya. Ya tadi kalau masalah hal-hal yang apa? Masalah dunia banyak saja, kalau nggak jadi pahala sedikit kok. Apalagi jadi hidup. Coba nanti kita belajar tentang perjuangan Rasulullah. Rasulullah itu masya Allah nggak berpikir tentang rumah, nggak berpikir tentang fasilitas hidup, tapi subhanallah Rasul meninggal, coba jutaan manusia bersolawat kepada Nabi. Sahabat-sahabat Rasulullah, Bilal, apa hebatnya, ya kan? Tadinya dari budak kemudian menjadi orang merdeka, kemudian ajannya, baru ajannya saja sudah 14 abad, siapa yang nggak kenal Bilal? Masya Allah, usianya boleh pendek, dia 70 tahun, tapi kebaikannya itu Masya Allah. Lah itulah yang menjadi apa? Menjadi banyak bagi dia kemuliaannya. Setiap kita belajar tentang sejarah Nabi, muncullah itu Utsman bin Affan, muncullah Abu Bakar, muncullah apa? Sebenarnya tidak seberapa, kan? Harta yang mereka berikan. Tapi Masya Allah, karena itu adanya di awal perjuangan Islam, dan saat itu sangat membutuhkan tentang malia, apapun yang mereka miliki dikeluarkan, itu menjadi terkenang sepanjang zaman. Begitu Masya Allah. Nah, kita kan dalam hidup ini membangun sejarah masing-masing, menulis tinta emas untuk diri kita masing-masing gitu. Nah ini program 3M ya kan? Dewan Kemakmuran Masjid. Bayangkan saja di situ berdiri, ya Allah, lengkap itu yang namanya Kutubusita dengan sarahnya. Ke depan nih perpustakaannya lengkap. Wah, kan bisa dibayangkan tuh. Jadi punya mimpi apa ya? Memang harus bermimpi terus, Masya Allah, dibangun lah gitu ya. Tapi insya Allah nggak digusur kan ini kan? Insya Allah tidak. Ya begitulah para hewan, ya Allah. Jadi kalau hanya mimpi ya memang harus terus diwujudkan gitu ya. Ya, kemarin sampai mana Pak? Sampai halaman ya 5 8 loh, pokoknya masih deket amat, kayaknya udah lama nanti. Halaman ke 8. Ya. Oh, tarbiyah ya. Tarbiyatuhu wa wafatu jadihi. Sudah itu. Nah, sekarang yang ke-9. Halaman yang ke-9. Jadi ini kemarin dalam rangka bicara tentang persiapan ya. Jadi Rasul kita kapasitasnya luar biasa. Nah, persiapan untuk itu juga luar biasa. Kemarin pertama persiapan nasab, yang kedua persiapan fisik, kemudian yang ketiga persiapan apa? Mental. Itu yang sudah, Masya Allah. Jadi sekali ngaji hafal lah minimal begitu ya. Apa yang kita pelajari? Pelajaran kita tentang kapasitas Nabi. Nabi kita diutus untuk seluruh manusia. Kapasitas Nabi kita sebagai penutup para Nabi, artinya tidak ada wahyu lagi setelah Nabi kita diutus. Kapasitas Nabi kita yang ketiga adalah Imam Rasul, sebagai pemimpin para Rasul. Jadi tidak ada lagi syariat kecuali Allah sempurnakan Islam itu di masa diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kapasitas Nabi 3 itu, Masya Allah, luar biasa. Jadi ya namanya Islam itu sudah lengkap sempurna. Jadi tidak perlu lagi tambahan. Nah, kalau ada Islam kafah nih, yang mesti kafah itu bukan Islamnya, orangnya. Nah, kan ada istilah Islam kafah, ya kan? Kalau Islamnya sudah sempurna, al yauma akmaltu lakum dinakum.
Tapi dalam pengamalannya, nah kita ini yang perlu kafah, ya kan? Jadi muslim itu tidak hanya bicara sholat, bagaimana sholat yang benar, wudhu yang benar, tayamum yang benar. Tapi muslim itu diajarkan dalam Islam bagaimana ibadah yang benar, bagaimana bermasyarakat yang baik, bagaimana membangun peradaban. Itulah namanya Islam, lengkap, sempurna. Nah, kita yang belum belajar sampai di sana-sana ini, tadi ada saya baca tuh kajian tentang apa? Tentang di situ tentang apa, ekonomi, tentang muamalah. Loh, itulah Islam, ya kan? Nanti sempurna. Bagaimana coba Rasulullah menyelamatkan umat dari riba? Itu bukan sesuatu sifatnya teori, gitu ya. Jadi jelas nanti dalam langkah-langkahnya. Nah, makanya nih persiapannya nanti salah satunya Rasul itu ahli perdagangan sebelum menjadi nabi. Itu persiapan. Nah, Masya Allah. Jangan sampai kita bisnis sudah lama, kan? Ya, Masya Allah, semangat cari untungnya iya, tapi ilmu bisnisnya enggak. Nah, jadi kan jadi subhat lagi, kira-kira begitu ya. Subhanallah, ini penting, ya kan? Kalau lagi ngaji, insya Allah jangan kamu tawar barang yang sedang ditawar oleh saudaramu. Itu lagi ngaji. Nah, begitu di luar sikut-sikutan, ya kan? Dia nawarkan 5.000, kita tawarkan 4,5. Nah, itu coba bayangkan etikanya dalam Islam. Kalau sedang deal belum ada keputusan kecuali mundur dari tawar menawar, baru boleh kita masuk menawar. Nah, itu dalam Islam. Nah, subhanallah, luar biasa, ya kan? Jadi lengkaplah sudah. Nah, makanya ini Rasulullah, karena Rasulullah itu kan tidak memberi contoh, tapi sebagai contoh. Memberi contoh beda nggak dengan sebagai contoh, ya kan? Nah, kalau kita ngasih contoh, nah sholat di masjid, ngasih contoh tuh bapaknya nih, gimana caranya kalau dengar azan nih. Tapi kalau menjadi contoh, nah ini kan sepanjang zaman contoh. Ya kalau cuma nyontohin, kalau habis maghrib baca Quran, ini contohnya ayah Bismillahirrahmanirrahim sekali, selesai. Tapi kalau nyontohin, nah menjadi contoh beda. Setiap hari bapaknya udah baca Quran. Boleh jadi dampak dari bapaknya memberi contoh itu setahun yang akan datang baru anaknya, oh ini pantesan bapak saya baca Quran terus. Nah, namanya ngasih contoh, menjadi contoh beda dengan memberi contoh, beda gak? Nah, jadi kalau memberi contoh macam-macam, teknisnya. Dengar ajan, ayo nak ke masjid, ayah tungguin sebelum wudhu. Nah, begitu sampai wudhu selesai, pegang tangannya, bawa ke masjid. Baru itu namanya memberi contoh, sekali, 2 kali itu menjadi contoh terus. Jadi anaknya kalau lagi ada diajak, itu namanya memberi contoh. Gak ada anaknya pun dia tetap ke masjid. Nah, kira-kira begitu. Nah, Rasul itu untuk menjadi contoh, bukan untuk memberi. Nah, kalau memberi contoh mah sekali-kali ya. Infak sekali-kali, namanya memberi contoh. Tapi kalau sebagai contoh, setiap kali mendapat rezeki, yungfikun, dia berinfak. Nah, gitu kira-kira. Jadi ini Rasulullah ini memberi contoh, menjadi contoh, tidak hanya memberi contoh, menjadi contoh. Masya Allah. Ini kayaknya angkatannya ini saya lihat 60-an, 40-an ke atas semua nih. Ini yang 40 ke bawah belum ada. Tahu kalau maghrib mungkin penuh ya Pak? Nah, anak-anak ya. Nah, coba berapa perumahannya itu, berapa kakak di sini. Nah, kan berapa kakak semuanya, 100 kakak. Ini yang datang tadi berapa? 3 baris. Kalau 1 baris 20, taruhlah 60. Loh, belum ada separohnya itu. Ya kan? Masya Allah. Lah ini program DKM. Kalau perlu siapa yang sholat di masjid digaji. Jadi gitu kan. Jadi nanti semangat pakai absen. Setiap akhir bulan dapat gaji reward dari ke masjid. Loh, seumpama gitu ya, Masya Allah. Jadi kan PR bagi kita. Apa sih yang membuat tidak menarik ini? Kan masjid kita ini apa gitu kan? Ya, lanjut. Ra'yul ghanam. Ra'yun, menggembala kambing. Wa safratuhu al-ula ila Syam. Safar, apa safar? Perjalanan, ya kan? Safaro berjalan, bepergian. Dan perjalanan Nabi yang pertama ke Syam. Ini ada sisa-sisa batuk dari Palu nih. Iya, Syam itu mana Pak? Syam itu wilayah mana? Hah?
5 negara itu Syam ya, Masya Allah, yang sekarang lagi dibahas di Dewan Keamanan PBB, resolusi damai 2 negara, walaupun cuma main-main doang gitu ya. Allahu Akbar. Ya, pointer pertama, karena Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi sigharihi, sighar kama rabbayani sohiro. Apa sohir? Sohir kecil. Nah, ini sambil belajar bahasa Arab juga ini, ya kan? Ya kan? Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa anak-anak, masa kecilnya, yar'a, dari kata ra'in. Imam itu ra'in, penggembala. Yar'a, menggembala. Al-ghanama, kambing. Li ahli Makkata, untuk siapa? Bekerja untuk ahli Mekah, penduduk kota Mekah. Bi ujrotin, dengan upah tertentu, yaisu minha, yang beliau bisa mendapatkan kehidupan dari kerjanya itu. Jadi sebagai karyawan, dia karyawan penggembala kambing. Ini zaman Nabi Muhammad, Masya Allah, luar biasa ya kan. Jadi apa hubungannya Nabi? Nah, ini sedang dilatih oleh Allah, persiapan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab sebagai apa, penggembala kambing, Masya Allah. Nah, jadi masih kecil saja beliau sudah menjadi pekerja, kan? Jadi pekerja, ya itu merupakan apa ya, tanggung jawab yang berat lah, kan? Ya kan ada risikonya. Kan? Kalau semuanya kambingnya banyak yang dimakan serigala, dipotong gaji. Coba begitu kira-kira. Nabi masih kecil seperti Nabi Musa. Menggembala kambing, mungkin latihan menggembala kambing, mungkin latihan kepemimpinan. 2, walamma balaghata si'ata wakila salisata asyarata. Dan tatkala balag, apa tuh balagho? Bali. Biasanya kita sering mendengar dalam istilah fikih itu bali, ya, usia bali. Nah, usia beranjak dari anak-anak menjadi dewasa, itu biasanya ngompol, bukan ngompol ya, mimpi basah itu. Mimpi basah itu balik namanya. Nah, balagho itu artinya balik, sudah sampai pada waktu dia harus memikul tugas sendiri, ya kan? Itu namanya anak balik. Nah, jadi kalau perempuan itu sudah haid, kemudian kalau laki-laki sudah mimpi basah, berarti sejak saat itu amal dia yang bertanggung jawab. Kalau sholat pahalanya untuk dia, kalau tidak sholat berarti sudah menanggung beban, itu namanya balik. Jadi balagho, sampai. Walamma balagho, dan tatkala sampai, atasi atas 9, di bawah ada footnote, faqila salisata asyara, ada yang mengatakan 13 tahun. Jadi makanya ini yang masyhur sebenarnya yang 13 tahun. Jadi Nabi itu menjadi penggembala kambing usia dari 11, 12, 13, 3 tahunan, 13 tahun, Masya Allah, masih sangat belia sekali gitu ya, sudah bekerja, Masya Allah. Nah, ketiga, usia 13 tahun, min umri, dari umrinya, safaro ila Syam, beliau safaro, apa tadi, musafir, safaro. Nah, kalau safaro fiilnya, kalau pekerjanya musafir, jadi mau kemana? Mau musafir nih ke Jogja. Makanya saya jamak, kan? Nah, kok jamak? Nah, namanya jamak. Kalau mau berangkat di sini, mau ke Jogja, berangkatnya jam berapa? Jam 12:30. Nah, kemungkinan nanti asar nih kayaknya sulit beratnya, makanya ada jamak. Nah, kalau jamaknya kita berangkatnya mukim, berarti di sini kan kita mukim berapa, Pak? Jamaknya gimana? Kita mau berangkat nih ke Jogja. Nah, jamak namanya jamak takdim. Mengedepankan waktu asar ke dohor, itu namanya jamak takdim. Gimana caranya? 22 apa 44? Jamak 44. Hah? 44, kenapa? Karena ya maksudnya 44 apa 22? Nah, 4. Kalau jamak kosor 22. Nah, kalau kita sholatnya di sini mau ke Jogja, kira-kira jamak kosor apa jamak lengkap? Lengkap, kenapa? Nah, karena masih di tempat gitu ya. Karena kita masih mukimnya kan di sini nih. Mau jamak, nah berarti dohornya 4, kemudian asarnya 4. Cuman waktunya saja yang dijamak, digabungkan. Kalau di jamaknya ditarik ke depan, itu namanya takdim, jamak takdim.
Kalau semuanya berangkatnya jam 11 kan tanggung tuh. Nah kemudian sudahlah di jalan nanti jamak takhir, berarti waktu duhur ditarik ke asar. Karena sholatnya sedang di perjalanan, tidak 4-4 tapi 2, namanya qashar, itu jamak qashar. Ini musafir, ya kan? Ya itu pilihan sebenarnya. Wala junah alaikum, tidak berdosa. Nah kalau sampean sholat 2 rakaat pahalanya seperti 4 rakaat, milih 4 apa milih 2? Nah gitu saja gitu ya kira-kira ya. Ya Allah, sholatnya di Cirebon, sholat asar nih ya, mau 4 pahalanya 10, mau 2 pahalanya 10, milih mana? Milih 2 pahalanya 10. Kalau milih itu sama-sama tidak berdosa, milih yang ringan. Itu dalam istilah fikih. Nah, enggak, saya kurang mantep. Ini bukan masalah mantep dan enggak mantep, syariatnya begitu ya kan, qashar. Nah begitu mau sholat qashar, jamak dulu tahiyatul masjid, sunnah dulu. Lah yang wajib aja suruh di qashar jadi 2, masih ditambah dengan dengan yang sunnah. Wah ini hebat sekali gitu ya. Makanya nanti ada rumus, barang siapa yang melakukan ibadah saat mukim kemudian dia safar tidak bisa melakukannya, pahala rutinitas ketika mukim tetap tercatat ketika kita safar. Nah, makanya kalau di jalan ngapain sholat qobliyah ba'diyah yang wajib saja suruh qashar. Nah, makanya kalau udah biasa melakukan pahalanya tetap kali. Begitu, ini kajiannya fikih ya kan. Ini kaitannya tadi safaro ya kan. Safaro itu perjalanannya, musafir orangnya. Kemana Nabi safar? Tuh di situ. Safaro ila Sam, pergi ke Syam. Ma'amihi, bersama pamannya Abi Thalib, tijarotin, untuk berdagang. Itu usia 13 tahun. Jadi memang sudah menjadi sudah menjadi mata pencaharian orang-orang Mekah kota adalah berdagang. Jadi ada 2 ya. Kalau yang pedesaan-pedesaan di gunung-gunung itu namanya Arab Badui. Nah, jadi kerjaannya itu ya cari berpindah-pindah. Karena apa? Menggembala kambing, unta, dan seterusnya, kuda. Sehingga dia mencari di mana rumput banyak, di mana musim hujan, jadi pindah-pindah. Beda dengan orang-orang kota nih, Mekah. Mereka punya mata pencaharian yaitu berdagang. Yang berdagangnya kalau orang Mekah luar biasa. Kenapa? Ya dampak dari Allah menjaga Makkah, Ka'bah dari serangan Abraha. Maka sekarang perdagangan orang-orang Mekah itu kemana saja aman. Coba bayangkan kalau kita baca Munawar Khalil dalam perlengkapan tarikh, perdagangan mereka itu kalau sekali dagang kafilahnya itu ribuan onta. Jadi kendaraannya itu pakai ribuan onta. Kalau nilai perdagangannya dulu pernah saya sampaikan sini berapa? 4 juta dinar itu rata-rata minimal. Nah, jadi kalau pakai onta bawa barangnya itu enggak 100 onta, ribuan onta iring-iringannya. Nah, kalau orang Mekah berdagang musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam gitu. Nah, yang awal dagangan itu tidak banyak, paling 10 orang, 20 orang, tapi aman. Kenapa, Pak? Kenapa? Loh, karena sudah berkembang mitos bahwa kalau orang Mekah dagang jangan sampai diganggu. Dia punya Tuhan yang selalu menjaga. Itu gara-gara itu Abraha itu menyerang itu. Makanya ada li'ila alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu peristiwa fenomenal betul. Karena peristiwa itu menjadikan orang Mekah dagang ke Yaman, ke Syam, meskipun nilai dagangannya banyak dan dikawal beberapa orang, aman. Nah, beda kalau yang dagang orang Yaman. Oh, itu di jalan banyak perampok, banyak apa, bajing loncat mungkin kalau di Sumatera ya, bajing loncat dan seterusnya. Tapi kalau yang dagang orang Mekah aman tuh. Makanya kenapa disebut alam taro kaifa? Supaya orang Mekah itu menyadari bahwa mereka itu hidup ditopang dengan karunia Allah. Itu gara-gara ada Ka'bah, istilahnya begitu kalau bahasa Jawanya. Gara-gara ada Ka'bah mereka hidupnya aman. Ya, makanya falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Begitu jelas, Masya Allah. Nah, ini umur 13 tahun Rasul sudah diajarkan, dibawa dia oleh pamannya untuk berdagang. Jadi persiapan apa kira-kira di sini? Ayo, kalau tadi menggembala kambing, persiapan untuk memiliki jiwa petanggung jawab, leader. Nah, kalau dagang kira-kira apa yang sedang dibangun? Jiwa apa? Jiwa apa?
businessman, entrepreneurship kalau mungkin kerennya itu ya. Coba, sedang dilatih itu. Lah karena nanti Rasul kan akan menyampaikan ayat tentang dagang, bagaimana tawar menawar. Loh, Masya Allah, perlu persiapan karena syariat Islam itu tidak hanya bicara sholat, gitu kan? Masya Allah, bicara bisnis, bicara masalah dunia. Lah, membangun peradaban itu bukan membangun ini. Nah, makanya dulu Rasul dalam kondisi sulit sekalipun dia bangun sufah. Nah, dulu namanya bukan tarbiyah. Karena kalau tarbiyah ini kan muncul kalimat tarbiyah sendiri sudah masa abad 20 itu di Mesir, pendidikan. Kalau tarbiyah lebih kepada fisik gitu kan, kata Robi. Ketika Nabi Yusuf bicara ketika Firaun berkata kepada siapa? Kepada Musa. Wahai Musa, kenapa kamu bisa mendakwai saya? Dulu kan kamu berada dalam rumahku, pemeliharaanku. Itu kata Robi tarbiyah. Nah, tapi kalau dalam Islam sufah, taklim, wa 'allama Adamal asma, kan taklim, tuh kan. Jadi kata taklim sama tarbiyah dalam Islam itu lebih terkenal taklim, artinya pembelajaran, pendidikan. Makanya Rasul membangun sufah, Masya Allah. Jadi dalam kondisi susah saja sudah Rasul usahakan bikin sufah. Kenapa? Loh, Masya Allah. Coba bayangkan kalau nggak ada sufah yang dibangun oleh Nabi. Nabi meninggal, siapa yang mengajarkan? Coba. Nabi meninggal, sekarang Islam berkembang di Iran, berkembang di Syam, berkembang di Mesir, berkembang di Yaman. Lah itu kan alumni sufah semua yang mengajarkan Islam itu. Rasul kan cuma 10 tahun setelah hijrah meninggal. Coba yang ngajarkan. Mungkin kita sendiri tentang sholat itu kalau nggak ada alus sufah, saya belajar sama siapa kita? Allahu Akbar, ya kan? Nah, lanjut di sini. Jadi safar. Pointer ketiga, walamma qaruba min Busra, dan tatkala perjalanan atau safar Nabi untuk dagang bersama pamannya, qaruba, qarib, apa qarib, dekat, mendekati Busra, kota Busra, ini perbatasan antara Jazirah Arab dengan Syam. Ra'ahu rahib, ada yang melihatnya, ar-rahib seorang pendeta. Jadi seorang pendeta melihat, ada iring-iringan dagang. Kenapa itu kok ada seorang anak yang dibawa, di atasnya ada semacam awan yang selalu mengiringinya. Loh, ini tanda-tanda nih, ada ini nabi nih, begitu kira-kira. Sesuai dengan kriteria yang ada dalam kitab Injil. Ini kan rahib, seorang pendeta Nasrani. Buhairo namanya, Buhairo. Fa'abaro amahu, kemudian Buhairo inilah yang memberi kabar kepada pamannya. Siapa tadi pamannya? Abu Thalib. Apa? Bi'annahu sayakunu akhirul anbiya. Bi'annahu, karena sesungguhnya ia, hu-nya itu kembali kepada Nabi. Ini anak kecil ini nanti akan menjadi Nabi. Nabi akhir, khotam, penutup para Nabi. Jadi yang ngasih tahu bahwa dia itu calon Nabi siapa tadi? Pendeta. Jadi sudah sangat terkenal itu Rasulullah. Kenapa? Nah, coba nanti pernah baca tentang Salman Al Faris. Nah, dari mana dia? Parsi. Ya, Paris. Bukan Paris Eropa, Parsi. Nah, sekarang Iran lah ya. Daerah Iran itu Salman Al Farisi. Dia tertarik kan dengan agama Nasrani. Maka ketika dia tertarik, dia tinggalkan itu Parsi, kemudian dia pergi ke Syam. Nah, di Syam inilah kemudian dia hidup bersama seorang pendeta. Nah, dia bertanya, wahai sang pendeta, Anda sudah tua usianya, kalau nanti Anda meninggal, kau titipkan kepada siapa saya tentang agama ini? Begitu kata Salman Al Faris. Nah, kata pendeta tadi, kamu pergi saja ke wilayah yang banyak pohon kurma dan bebatuan hitam. Untuk apa? Karena di sana sebentar lagi akan datang Nabi akhir zaman. Jadi sudah dikasih tahu itu dalam kitab Injil. Nah, jangankan kitab Injil, Taurat saja yang ribuan tahun sebelum Nabi Isa itu sudah mengabarkan tentang Nabi Muhammad, ya kan? Apalagi tadi kitab Injil yang merupakan kitab terakhir sebelum datangnya Al-Qur'an, atau nabi terakhir, Nabi Isa. Kan fatrohnya berapa tahun? 600 tahun. Nah, sudah diceritakan. Nah, makanya kita ketika
Salman Al Faris dikasih tahu di mana itu tempatnya, tuh di wilayah Yasrib. Nah disitulah Salman Al Faris pergi ke Yasrib akhirnya. Akhirnya dia diperbudak di sana jadi tukang kebun. Nah ketika di sana rame, ada apa nih kok rame-rame? Itu ada nabi dari Mekah yang hijrah. Nah ini Salman Al Faris nih ceritanya. Loh, jangan-jangan ini yang kata pendeta guru saya, nabi akhir zaman yang akan diutus. Nah diam-diam dia melihat mana Muhammad. Oh ini langsung itu namanya Salman Al Faris baiat masuk Islam. Tuh begitu. Coba nanti baca sejarahnya. Jadi Salman Al Faris itu sampai dari Parsi kemudian ke Sam kemudian pindah lagi ke Yasrib atau Madinah karena memang ingin ketemu dengan nabi yang dikabarkan oleh pendeta tadi. Masya Allah, Salman Al Faris. Jadi sudah sangat terkenal, ya kan? Cuman kalau orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani, mereka yakin saja, bahkan tidak hanya sekedar yakin, sudah menjadi kepastian kalau diutus nabi akhir zaman pasti dari kita. Begitu. Nah, itu masalahnya. Kenapa? Karena di dalam kitab Taurat itu mereka sudah merubah-rubah. Itu namanya ada kitab Talmud. Talmud itulah yang menyatakan bahwa selain orang Yahudi semua ummiyin. Ummiyin itu artinya orang selain mereka itu boleh mau memperkosa nggak dosa, mau ngambil hartanya nggak dosa, mau merebut tanah tidak berdosa. Pokoknya selain Yahudi, pokoknya apapun boleh dikerjakan. Coba bayangkan itu. Itu namanya orang Yahudi. Makanya sekarang mereka mengusir orang Palestina nggak merasa berdosa. Karena kitab Talmud yang mereka buat itu sendiri mengatakan begitu. Ini bukan kata kita, kata Tuhan. Nah, karena mereka menulis kitabnya sendiri, mengatasnamakan itu atas nama Tuhan. Wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena mereka beranggapan qalu gitu kan. Sesungguhnya mereka berkata ummiyin, selain orang Yahudi, selain orang Nasrani itu adalah bangsa ummi yang boleh diapakan saja nggak berdosa. Begitu coba. Makanya kan menjadi ajaran rasisme, gitu kan? Masya Allah. Ini Yahudi nih, jadi sudah otomatis yang mereka agamanya nggak bener saja sudah disayang sama Tuhan, gitu ya. Jadi jeleknya mereka masih mulia menurut mereka dalam pandangan Tuhan. Apalagi yang mulia, begitu. Nah selain mereka beragama bagus pun jelek, apalagi yang jelek. Nah kira-kira begitu. Nah itulah orang-orang Yahudi, kan? Ya Allah, perilakunya seperti itu. Nah jadi dikasih tahu, ponakan Anda ini calon nabi. Nih tanda-tandanya, kemana dia pergi selalu diiringi dengan awan di atasnya. Pulang. Begitu kira-kira, ya kan? Coba pointer yang ketiga. Mana? Pointer yang ketiga. Wa ahbara ammahu bi annahu sayakunu akhirul anbiya. Pendeta tadi mengabarkan kepada Abu Thalib bi annahu bahwasanya ponakannya itu sayakun, dia akan menjadi akhirul anbiya, nabi terakhir. Wa talaba minhu, dan dia meminta berharap kepada pamannya ayarji abihi, agar pulang saja gak usah lanjutkan perdagangannya. Kenapa? Khaufan. Karena pendeta tadi khawatir alaihi kepada keselamatannya min aduwin, dari musuh-musuhnya. Masya Allah. Ya taraqqabuhu, yang bisa saja sewaktu-waktu menculik Muhammad. Jadi sudah sangat populer Nabi Muhammad itu. Tanda-tandanya ini, ya kan? Kalau kita baca kitab Sama'ilul Muhammadiyah tentang ciri-ciri Nabi, fisik Nabi, di sini ada tanda kenabian, stempel Nabi. Kemudian nanti, lengkap sekali di sana, sampai ujung rambut pun disebutkan. Rambutnya begini, warna kulitnya begini, bentuk hidungnya begini, matanya begini, alisnya begini, fisiknya, Masya Allah, ceritakan semua. Jadi, Masya Allah. Makanya ketika nanti Rasulullah hijrah, yang nyambut Nabi itu bukan hanya orang Islam saja, tapi pendeta-pendeta Yahudi baris mereka. Barisnya tidak untuk beriman, tapi untuk apa kira-kira? Untuk mencocokkan tentang apa yang disampaikan dalam kitab mereka dengan bentuk fisik Nabi Muhammad. Wah, iya benar, mulut, iya benar, terus begitu. Nah, dari mana kita tahu? Dari mana, Pak?
Nanti ada salah satu istri Nabi yang namanya Sophia. Ya, kan? Istri Nabi ada berapa? Istri Nabi. Ada 12 ya. Nah, ketika Nabi meninggal masih ada 9 tuh istrinya. Nah, salah satu istrinya itu Sophia bin Huyai bin Akhtab. Nah, ini kan anaknya seorang pembesar Yahudi Bani Nadir, itu Sophia. Nah, dialah yang cerita. Jadi ketika Nabi hijrah, bapaknya, pamannya itu semuanya mereka menyambut kedatangan Muhammad. Tapi tidak untuk beriman, untuk apa? Mencocokkan. Nah, setelah mereka melihat langsung Muhammad datang, kemudian mereka kembali lagi ke rumah tadi, Ashraf, ya. Huyai bin Akhtab itu kembali kepada Huyai bin Akhtab. Begitu di sana rapat. Nah, ini Sophia ini, saya ini anak yang sangat dicintai oleh ayah saya. Sehingga rapat apapun ada di sana, pasti Sophia itu duduk bersama bapaknya. Dia dengar. Nah, begitu dirapatkan, gimana tentang Muhammad? Betul. Dia adalah Muhammad yang diceritakan dalam kitab suci kita. Begitu sampai begitu. Nah, ini yang cerita siapa? Sophia bin Huyai bin Akhtab. Nah, begitu kira-kira. Jadi sudah sangat terkenal itu Nabi. Lanjut ya. Khaufan alaihi min aduwi yataraqab. Yang keempat, wa qad istadalla ala nubuwatihi bi alamatih. Wa qad istadalla, dan ini menjadi petunjuk, menjadi dalil ala nubuwatihi, atas kenabian Muhammad walaupun belum diangkat menjadi nabi, bi alamatin, dengan tanda-tanda. Alamat itu bahasa Arab gitu, alamat. Ya, alamat itu tanda bahasa Arab. Jadi tanda-tandanya. Sebenarnya kita ini udah banyak loh tahu bahasa Arab gitu ya. Cuman kita belum ngomong bahasa Arab saja gitu ya. Masjid bahasa Arab kan? Masjid bahasa Arab. Taklim bahasa Arab. Berjamaah bahasa Arab. Azan bahasa Arab. Qomat. Loh, tadi alamat. Oh, itu bahasa Arab. Sebenarnya banyak kita ini udah tahu bahasa Arab, cuman belum praktek bahasa Arab saja ya. Asik itu bahasa Arab itu. Asik ya. Wih, asik sekali nontonnya. Asik itu artinya apa? Menikmati betul. Asyuk namanya. Asik itu bahasa Arab ya kan. Kira-kira begitu ya. Allahu Akbar. Cuman nggak mau ngomong bahasa Arab sehingga nggak belajar gitu ya. Wa qad istadalat, sudah tadi, ala nubi alamatin allati fi kutubi ahli kitab, yang tercantum dalam kitabnya ahli kitab. Siapa? Kutub, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Ahli kitab itu siapa, Pak Iwan? Yahudi dan Nasrani. Ini dalam Al-Quran beberapa kali julukannya. Kadang-kadang disebut langsung Yahudi, kadang-kadang disebut langsung Nasrani. Jadi kalau dalam Al-Quran sudah disebut Yahudi itu pasti negatif. Nah, gitu ya dalam Al-Quran. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala sayy wa qalatin nasara laisatil yahudu ala sayy, dan seterusnya. Walang tardo angkal yahudu walad nasara. Kalau dalam Al-Quran disebut kata Yahudi dan Nasrani pasti negatif. Nah, begitu. Nah, ada lagi sebutannya ahli kitab. Nah, kalau ahli kitab ini masih 50-50. Nah, ya kan? Masih 50-50. Ada lagi sebutannya yang lain apa? Selain ahli kitab, Bani Israel. Nah, jadi sebutannya dalam Al-Quran itu 3. Pertama Bani Israel, kedua ahli kitab, ketiga Yahudi dan Nasrani. Itu penyebutan. Nah, jadi kalau kita disebut ahli kitab, berarti itu awal-awal. Jadi masih ada harapan mereka menjadi muslim. Ya ahlal kitab, ya bani Israil adkuru ni'matiyal. Tapi kalau sudah disebut walang tardo angkal yahud, negatif. Wan nasoro, negatif. Begitu sudah rumusnya ya. Ini termasuk. Jadi tentang kenabian Muhammad SAW, dari keterangan ini sudah menunjukkan bahwa betul adanya kalau Nabi Muhammad itu alamat tanda kenabiannya sudah Allah jelaskan dalam kitab mereka, dari kitab Taurat dan Injil. Masya Allah. Jadi sudah dijelaskan itu, Masya Allah. Jadi ini persiapan namanya. Persiapan apa, Pak Iwan? Ini persiapan yang keberapa nih? Persiapan menjadi entrepreneurship, ya kan? Persiapan nasab,
terus yang kedua persiapan fisik, ketiga persiapan mental, yang keempat persiapan leadership, yang kelima persiapan entrepreneurship. Masya Allah, inilah Nabi kita Muhammad, luar biasa gitu. Loh, nabinya luar biasa, persiapannya pun harus luar biasa. Nah, itu tergantung kita ya kan. Masya Allah. Jam 6 kurang 5 lanjutlah biar nggak terlalu lama dia, nggak kelar-kelar nih udah setahun, nanti setahun ini ada 3 jilid nggak kelar-kelar. Ngajinya sebulan sekali ya kan. Hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajar aswad. Nah, hukmu kebijaksanaan. Jadi hakim itu artinya sebenarnya asli kata hakim hikmah. Jadi sebenarnya kalau kita hakam itu artinya hakama fiilnya, hakim orangnya, hikmah kata dasarnya. Nah, kan gitu kan? Hikmah ini kemudian menjadi filsafat. Nah, hikmah Luqman mendapatkan hikmah, wa ataina Luqmanal hikmah. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Ya? Oh, anu ya, loncat ya, oh loncat ya betul. Halaman 10 berarti. Ganti judul. Safaratuhu atsaniyah ila Syam. Perjalanannya yang kedua kali ke Syam. Tadi jadi gagal yang tadi karena dibawa pulang lagi oleh pamannya. Dan sekarang yang berikutnya. Jadi kalau safar yasaniyah ini sebenarnya sebagai apa? Safar yang kedua dalam posisi sudah berbeda. Kalau awal beliau itu pada umur 13 tahun diajak untuk belajar berdagang. Tapi kalau perdagangan yang kedua kalinya ini tidak lagi sebagai belajar, sudah langsung kepada apa yang di sini manajemen. Coba mana so? Ya Allah, bukan apa? Bukan leader marketing ya, manajer ya kan. Fil khamisati wal isrin, pada usia 25 tahun. Kan dari 13 sekarang 25 tahun. Min umrihi, dari umurnya sallallahu alaihi wasallam. Safaro, beliau bepergian ila Syam, ke negeri Syam, marratan tsaniyah, untuk kedua kalinya. Fi tijaratin, dalam perniagaan, li sayyidati Khadijah, untuk seorang saudagar perempuan yang namanya Khadijah. Sayyidah itu panggilan untuk orang-orang yang terkemuka, tuanku kalau gitulah. Nah, Sayyidati, maka di Indonesia kok jadi Siti, saya juga jadi aneh juga. Sayyidati jadi Siti. Nah, itu dari kata Sayyidah sebenarnya ya kan. Jadi Siti, Sayyidati, Siti, singkat. Iya. Lanjut. Wakanat, tuh dari di sini ada tamar butoh, nat berarti itu menunjukkan kepada perempuan. Wakanat, dan adalah, bukan adalah Muhammad, adalah Khadijah. Nah, karena yang kembalinya kepada perempuan siapa tadi? Pertama Rasul itu muzakkar, laki-laki. Sementara Khadijah itu perempuan. Nah di sini wakanat, berarti Khadijah. Wakanat, adalah Khadijah itu zata sarabin, seorang wanita yang terkemuka, yang mulia, syaraf, wa malin, dan berharta banyak. Ya kan? Nah, jadi dia membawa perdagangan bagi atau milik Siti Khadijah. Tastajirur rijal fi maliha, di mana Khadijah, maka menggunakan kalimat hiya tastajir. Namanya Khadijah selalu memperkerjakan laki-laki fi maliha, dalam mengelola perdagangan hartanya. Jadi ini udah berganti-ganti, manajernya sudah gonta-ganti. Nah sekarang giliran Nabi kita Muhammad SAW. Nah kenapa Siti Khadijah memilih Muhammad itu sebagai tadi manajer marketing? Ya, kenapa kira-kira? Wa qad ikhtarathu, dan sungguh Khadijah memilih Muhammad itu ikhtiar. Nah, namanya ikhtiar itu kan dari kata ikhtiar itu namanya usaha memilih. Nah, kalau orangnya mukhtar, nah jadi kalau ada namanya orang mukhtar itu orang pilihan. Nah,
Dan sungguh Khadijah memilih Nabi Muhammad SAW lihadal amal, untuk mengerjakan pekerjaan ini, li'anna, karena dia Khadijah sami'at, mendengar, bisidkihi, tentang kejujuran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belum jadi nabi itu sudah sangat terkenal, itu namanya Muhammad. Itu adalah persiapan, masya Allah. Jadi memang bisidkihi itu ya terkenal beliau dengan kejujurannya, wa amanatihi, dan kepercayaannya. Jadi nggak pernah dia itu berkhianat kalau dipercaya. Nah, jadi tugas apapun selesai, nah, gitu kan, beres. Nah, tapi beres dan tuntas, bukan beres doang, gitu ya, bukan beres doang. Kalau beres nggak tuntas ya banyak semua bisa, tapi beres tuntas. Nah, itu makanya ada ayat nanti, faida farokta fangsof farok. Kalau engkau mengerjakan satu pekerjaan selesai, kerjakan yang lain. Itu sistem manajemen dalam Islam. Selesai satu-satu, tapi selesai tuntas. Nah, jangan selesai nggak tuntas, gitu ya. Subhanallah. Contoh nih, jiwa suara, beres tuntas, gitu ya. Jangan beres di beritanya, nasabahnya nggak kebagian. Atau Asabri juga begitu ya, atau Pelindo, atau lagi siapa yang masya Allah yang pulang dari luar negeri nggak ketahuan, kasihan betul, masya Allah. Pulang dari luar negeri nggak ketahuan, jadi beres, ya kan ya. Jadi bukan selesai tapi nggak tuntas. Nah, kalau dalam Islam itu farokta fangsob, satu kelar beres, kerjakan yang lain. Itu namanya amanah, betul, masya Allah. Wa ahlaki syarifah, dan juga terkenal sebelum jadi nabi dengan akhlak yang mulia. Itu akhlak kalimatnya, bukan adab, ya kan? Kalau adab itu nggak punya ukuran, ukurannya budaya, tradisi. Seumpama kalau seorang anak muda bicara sopan kepada orang tua, itu adab namanya, ya kan? Adab namanya, belum tentu akhlak, ya Pak. Karena kalau sudah bicara akhlak itu ada ukuran nilai, value-nya ada. Kalau sudah bicara akhlak, benar salah. Kalau sudah akhlak. Kemudian batil hak. Nah, gitu. Baik buruk, ada ukurannya. Ukurannya Al-Quran dan Sunnah itu kalau akhlak. Kalau adab beda. Nah, makanya orang sering ngomong begini, walaupun dia non muslim ya, tapi orangnya baik banget. Nah, ini kira-kira ukurannya apa? Akhlak apa adab? Etika. Adab, etika. Nah, kalau ukurannya akhlak mah, masya Allah. Ini ya, walaupun dia ini, tapi kerudungannya bagus, itu akhlak. Nah, karena kerudung itu menyangkut syariat, hak dan batil. Ini walaupun nggak pakai kerudung ya, tapi orangnya jujur. Nah, itu kira-kira ukurannya apa? Adab. Nah, jadi perlu. Makanya dalam Islam itu tegas tidak berarti tidak berakhlak. Nah, jadi kalau ada orang ngomongnya lembut dalam rangka marketing untuk menipu, itu bagus nggak? Bukan akhlak itu. Jadi kalimatnya bagus karena marketing nih, supaya apa? Supaya orang mau beli. Nah, itu belum tentu itu akhlaknya bagus, kalimatnya lembut untuk menipu. Nah, kan beda. Maka dalam Islam walaupun tegas, tapi kalau kita harus tegas dan bicara tentang benar dan salah, itu akhlak namanya. Nah, jadi perlu dibedakan tuh ya. Subhanallah. Nah, di sini kenapa disebutkan? Nah, Rasul itu terkenal akhlak. Nah, apa kaitannya? Lu dia seorang pemuda tapi minum-minuman nggak pernah. Coba, padahal tradisi Arab itu minum-minuman, ya kan? Dia pemuda Arab, ganteng lagi luar biasa, tapi nggak pernah main cewek, nggak pernah. Jangankan main cewek, gitu ya. Baru pengen nonton layar tancap saja. Nah, ini kan hiburan. Ayo kita nonton nih, kita nonton. Di tengah jalan Allah tidurkan dia. Tuh, makanya terkenal akhlaknya. Masya Allah. Kenapa? Karena beda dengan pemuda yang lain. Tuh, Nabi Muhammad belum jadi nabi itu sudah sangat terkenal. Inilah alasan mengapa Khadijah sang saudagar, wanita yang kaya raya itu memilih Muhammad. Karena tadi kriterianya, dia adalah orang yang jujur, yang kedua amanah, yang ketiga akhlaknya sangat mulia. Masya Allah. Jadi belum jadi nabi itu sudah kapasitasnya udah luar biasa, karakternya itu sudah luar biasa, masya Allah. Nah, ini yang sekarang nggak ada jaminan, sehingga orang pinter banyak, tapi cari yang jujur susah.
Ya Allah, kalau ada aja sekolah yang lahirnya jadi orang yang jujur amanah, wah saya yakin mahal itu, ya kan? Integritasnya luar biasa. Sekarang pinternya mah banyak, tapi jujurnya yang susah gitu ya. Ya Allah. Nah ini Nabi Muhammad itu daya tarik Khadijah itu memilih dia untuk jadi apa? Anda saya percaya untuk menjadi apa? Manajer perusahaan saya. Manajer itu kan? Nah, kalau sekarang kan itu PT impor ekspor, gitu. Karena kan Syam, Yaman itu kan itu bukan negeri tapi antar negara itu bisnisnya, masya Allah luar biasa ya. Lanjut. Nah, wakot sampai mana tadi? Oh, wakana dan adalah Rasulullah SAW mahu disertai khadimuha, yaitu pembantunya, orang kepercayaannya Khadijah bernama Maisarah. Jadi diamat-amati betul. Nah ini gaya intelijen ya. Nih kamu awasi tuh Muhammad, gimana dia? Kita buktikan. Oh ini kan ditiru oleh orang-orang non muslim. Jadi kalau mau menerima karyawan dites dulu nih. Ngetesnya jangan langsung pakai kalimat. Dites, kasih duit, apa ditaruhin duit, diambil enggak gitu kan. Kemudian kalau suruh belanja, nih kamu belanja ke sana, nanti bonnya pakai bon kosong, kemudian diisi sendiri apa beneran, ya kan? Kan sekarang kan ada tuh ya, tidak menerima bon kosong, loh berarti yang lain pada menerima bon kosong, ya kan? Dalam rangka apa? Itu kejujuran itu ya, masya Allah. Ini gara-garanya markup itu mungkin dari sini ya awal-awalnya itu ya. Fotokopi beli bon kosong, belanja beli bon kosong, lama-lama bikin apa? Bikin anggaran pakai bon kosong gitu ya. Allahu Akbar. Boleh jadi dari sini nih kejujuran. Nah jadi dikasih intel tuh, ayo kamu khusus ngapain? Ngamat-ngamati Muhammad. Nah di sana. Faba'a, bagaimana cara Nabi Muhammad menawarkan dagangan. Wabtaba'a, bagaimana cara Nabi Muhammad apa tadi? Deal apa artinya? Mengkomunikasikan, menawarkan dan seterusnya gitu ya, jual belinya gimana. Waraja'a biridhin adim, hingga setiap kali beliau dagang pasti untungnya itu berlipat ganda. Jadi sudah berkali-kali orang yang dipercaya oleh Khadijah untungnya standar, gitulah. Ya tadi mungkin ditilep. Ketika Muhammad, masya Allah untungnya luar biasa, berlipat ganda. Nah, jadi cara berdagangnya Nabi Muhammad tidak ada yang ya kalau jelek dikatakan ini jelek, cacat sedikit. Ya. Kalau bagus katakan bagus, utuh, lengkap. Nah, gitu namanya kan jujur. Nah sekarang kita nyari dagang jujurnya susah, ya kan? Coba cari sampai ada tulisan 10 on lo sekilo lah. Memang biasanya berapa? Ya kan gitu kira-kira. Kok sampai ditulis 10 on? Kan dari dulu namanya sekilo itu 10 on. Kenapa sekarang mesti ada orang yang dagang ditulis 1 kilo 10 on? Berarti yang lain sudah tidak pakai 10 on. Nah, coba bayangin. Allahu Akbar. Coba Nabi Su'aib itu salah satu misinya selain mengajak untuk beribadah kepada Allah adalah bagaimana meluruskan kaumnya supaya jujur dalam berdagang. Masalah sampai wailul lil mutaffifin, ya kan? Coba luar biasa itu para Iwan kalau kita belajar. Ini kita sudah masya Allah. Kalau namanya training untuk ekonomi luar biasa. Pengen kaya mendadak, ikuti training. Wah, biaya berapa? 500.000. Karena pengen kaya semua, wah, 2 jam saja sudah kuotanya penuh itu 50 peserta. Iya, coba Masjid Ar-Rahman membuka training baca Al-Quran tahsin gratis. Kuotanya 10 orang, sampai hari hanya nggak ada yang daftar. Padahal gratis ya. Allahu Akbar. Lu bedanya namanya nyari duit dengan apa? Ya beda ya kan? Masya Allah. Luar biasa, itulah kita kondisinya hari ini. Masya Allah. Datang nih, siapa? Masya Allah luar biasa. Tapi begitu datang penjahat, cuman mobilnya Jaguar. Waduh, masya Allah. Buka pintu jendelanya cium tangan. Wah, kan gitu kira-kira. Nah, sekarang itulah kondisinya gitu ya. Jadi orang diukur mulia itu asal duitnya banyak. Penjahat sekalipun pokoknya duitnya banyak. Wah, udahlah, wah luar biasa. Nah ini kan namanya nih pergeseran nilai gitu, istilahnya pergeseran nilai. Sampai kemana-mana merembetnya. Ya, tamu kalau mobilnya Jaguar juga beda dengan tamu yang datangnya pakai
pakai Gojek, ini tanda tamu pakai Gojek kan, beda dari mana siapa. Tapi kalau baru tongkrongannya doang, padahal mobil rental gitu kan, datang, wah silakan masuk, luar biasa. Nah itu kan masalahnya, ini masalah nilai gitu, masalah. Nanti punya cucu, punya cari mantu juga begitu, kira-kira masalah. Datang nih calon mantu, masalah sholat nanti gampang di training sama Pak Jul di masjid ya. Walaupun sekarang belum sholat, yang penting kaya dulu lah, alhamdulillah. Gitu kira-kira, karena kaya. Loh ini kan menyangkut masalah apa tadi, mental kan, nilai, pergeseran nih nilai, masya Allah. Kok sampai ke sana-sana ngapain nih tadi, ngomong apa? Ya Allah. Ya, wa kana ma'u khadimu Maisarah. Tadi Maisarah itu memang dijadikan intel spionase nih. Coba perhatikan Muhammad, masya Allah. Itulah nanti yang membuat masya Allah dia jatuh cinta kepada Muhammad, ya kan? Walaupun banyak para pemuda yang melamar Khadijah, semuanya lewat, nggak ada yang dipilih. Nah, jatuh cintanya justru kepada Muhammad. Nah, kan luar biasa, ya kan? Coba ini belum jadi nabi persiapannya, coba terkenal. Jadi menjadikan orang itu karakternya terkenal sidik itu bukan sesuatu yang mudah. Pencitraannya cukup lah, kalau kata kepencitraan gitu ya, cukup lama sampai terkenal sidik, amanah, kemudian apalagi terakhir tadi akhlaknya mulia. Itu bukan sesuatu yang sederhana, sehari dua hari, setahun dua tahun. Itu karakter yang sudah dibentuk dari awal, masya Allah. Itu yang mahal, masya Allah, luar biasa. Nah ini juga dalam rangka persiapan. Jadi sebelum jadi nabi, nanti persiapannya udah hebat saja. Ketika jadi nabi semuanya berbalik gitu ya. Apalagi kalau tanpa persiapan. Siapa Muhammad? Oh itu yang ibunya suka ini ya, udah hilang. Nah ini nabi udah persiapannya hebat saja, dakwahnya itu masih ditolak. Yang dakwahnya bukan ngomong doang, pakai uswah keteladanan saja, masih ditolak. Coba bayangkan. Nah itulah tantangan kalau kita berdakwah. Jadi niat baik itu, dakwah itu ya belum tentu disenangi oleh banyak orang, ya kan? Mengadakan pengajian aja belum tentu, kurang kerjaan itu ngapain, ya kan? Ya belum tentu yang baik itu belum tentu semua orang senang. Jadi sudah jadi rumus dalam kehidupan. Ada yang mau tanya Pak Iwan? Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketika ada penawaran oleh seseorang, jadi sebenarnya kita biar selesai dulu. Masalah sistem perdagangan dari Indonesia ini. Kalau kontrak kerja, itu semuanya penawar. Terus? Nah, bagaimana hukumnya ini? Ya. Sistem ya. Ya, nanti dibahas tuh oleh muamalah tuh, ada pembahasan muamalah tuh ya. Iya, jadi yang dilarang itu kalau sudah ada tawar menawar satu pihak. Sebelum ini diputuskan, maka tidak boleh orang lain menawar. Itu dalam perdagangan. Nah, sekarang sistemnya lain. Sistemnya apa? Justru orang berburu tadi. Nah, ini kan dalam rangka belum ada yang deal. Itu namanya masih marketnya masih dibuka. Nanti diterima atau tidaknya tergantung dengan apa yang menjadi penawaran masing-masing. Itu namanya lagi seperti kita di pasar. Ayo 10.000. Orang kan boleh ngeliat, boleh ngelirik. Nah itu kan belum ada deal, ya kan? Ya seperti itulah kalau mau diilustrasikan. Jadi kontrak ini, ayo banyak-banyaknya. Seperti orang nawarkan di jalan. Ayo 10.000, satu potong 10.000. Semuanya kan boleh kan? Boleh, yang milih, yang lirik doang, yang negang kemudian nawar silakan gitu. Tapi kalau sudah pada jatuh penawaran, sudah sedang ditawar nih, ini barangnya sedang tawar menawar, itu yang tidak boleh nyelip, nyelak ya, tidak boleh nyelak karena sedang ditawar. Termasuk ini nanti kaitannya dengan lamar melamar gitu kan. Jadi haram hukumnya melamar wanita yang masih dalam lamaran orang lain. Datang kita ngelamar seumpama. Nanti apa jawabannya 15 hari yang akan datang. Nah kan jawabannya tuh. Nah saat 15 hari belum ada keputusan, nah itu kan sedang proses. Jangan sampai ada orang melamar. Dagang begitu. Dagang ketika kontrak, nih siapa yang bisa memenangkan tender ini. Itu dalam rangka masih ditawar. Nanti mana penawaran yang terbaik. Nah begitu ini prosesnya. Nah ketika ini yang terbaik dilihat dari apa? Nah jadi masuk. Satu taruhlah diterima, nih kriterianya yang masuk ini. Nah kemudian kalau ada main belakang, kan sudah kalah nih ya,
juga menang 1. Nah, main belakang. Bagaimana caranya biar dia kalah? Itulah nanti yang disebut dengan ros wal marsu, suap dan menyuap. Kalau secara normatif yang diterima ini, tapi kemudian prakteknya kenapa yang lain diterima? Ternyata di sini ada permainan, itu yang disebut rosi wal marsu. Nah, itu ada namanya tadi apa? Suap menyuap. Nah, jadi kalau gimana tentang sistem kontrak? Itu seperti orang dagang lah di pasar. Ayo siapa yang mau? Masih begitu, belum pada secara spesifik tawar menawar di antara 2 orang. Bisa dipahami kira-kira? Alhamdulillah. Yuk, cukup? Ada lagi? Dilanjutkan sama itu, Ustaz. Apa tuh? Perdagangan seperti kita nabung ataupun deposito di bank konvensional, bukan di bank syariah. Iya. Atau kredit. Iya. Supaya tidak haram, bagaimana? Iya, Masya Allah. Jadi sebenarnya yang paling krusial itu adalah akad, ijab kabul. Itulah yang menentukan dia itu riba atau tidak. Itu di ijab kabul. Nah, sebenarnya saya beli, Pak, saya beli harga 12 juta, tapi nanti dengan sistem cara membayar dicicil. Tidak ada perjanjian di sana. Seumpama nanti kalau sampai jatuh tempo tidak bayar, Anda harus nambah uangnya. Nggak ada janjian itu. Itu namanya jual beli utang namanya. Beda dengan dibuat sistem nih 12 juta sama 12 juta, cicilannya sama, cuman ada tertata di sana. Kalau jatuh tempo Anda tidak bayar, maka Anda harus membayar bunganya, dendanya. Jadi ini di awal semua, harganya sama, prosesnya sama, cara pembayarannya sama, akadnya berbeda. Di sini sudah ada unsur riba, di sini belum. Beda kan? Nah, jadi di awal di ijab kabul itu. Begitu pula deposito. Kalau deposito itu dalam rangka untuk apa? Nih, boleh nanti kita bisa nerima tambahan. Kenapa? Karena akadnya mudorobah. Jadi kita depositokan ini untuk dikembangkan. Nah, itu namanya islami. Dikembangkan. Jadi kita menabung tapi untuk dikembangkan menjadi usaha. Tapi di situ pun ada syaratnya. Kalau rugi bersama, untung bersama. Nah, bertambahnya uang kita dalam simpanan itu menjadi halal karena akadnya adalah mudorobah. Begitu, beda dengan di sini. Pokoknya nabung, mau untung nggak untung, dipakai nggak tukar, pokoknya dapat 5%. Nah, kan ketahuan. Nah, bisa dipahami ya? Nah, itu memang diakad itu diijab. Kadang-kadang orang, wah lebih rumit syariah daripada yang konvensional. Itulah proses awal. Nah, jadi yang menjadi adalah ijab kabul. Akad itulah yang menjadi menentu syar'i atau tidak syar'i. Maka ditegaskan oleh Allah, ahalallahul bai'a wa harrama riba. Sampai begitu. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Kenapa? Karena dalam prakteknya ini hampir sama sistemnya, gayanya, caranya, tapi beda sebutannya. Ini jual beli, ini riba. Kenapa kok sampai Allah menyebutkan ahalallahul bai'a wa harrama riba? Karena dikaburkan oleh orang Yahudi, ya jual beli ya riba, riba ya jual beli, tidak bisa dibedakan. Itulah cara orang Yahudi mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Sampai begitu. Jadi hampir mirip, kembar prakteknya, tapi akadnya berbeda. Ini pentingnya belajar tentang tadi muamalah. Nah, besok datang tuh ceramahnya tentang muamalah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya Pak Iwan ya. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi tanpa pakai buku, tanpa belajar, nah kita sudah tahu kapasitas Nabi Muhammad luar biasa. 1, 2, 3. Maka perlu persiapan yang luar biasa. Apa persiapannya? 1, 2, 3. Ada berapa tadi? 5. Sekali belajar nempel untuk selamanya. Begitu kira-kira ya. Inilah kira-kira tahapan-tahapan bagaimana proses Allah mempersiapkan Nabi kita yang luar biasa untuk kita teladani. Ternyata Rasul itu dalam melakukan apapun selalu melakukan dengan persiapan-persiapan. Bahkan nanti kalau kita belajar tentang akhlak leader, akhlak sebagai seorang pemimpin sampai kepada tadi musyawarah. Musyawarah itu menjadi satu ciri orang yang paling banyak musyawarah dalam kepemimpinannya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau rapat di rapat di DKM sebulan sekali, itu masih sangat
Tapi kalau rapatnya seminggu sekali, udah luar biasa. Gitu ya. Karena memang kepemimpinan Rasul itu diwarnai dengan musyawarah. Dan ada akhlaknya. Ketika sudah menetapkan musyawarah, nggak akan pernah dicabut itu hasil musyawarah, kecuali dengan musyawarah yang berikutnya. Begitu sampai akhlak dalam bermusyawarah. Nah, semakin kita banyak bermusyawarah, semakin sempurna apa yang kita rencanakan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.